Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan calon penghuni surga. Kondisi masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam ditulis Masudul Hasan dalam History of Islam. Buku tersebut menceritakan masyarakat Arab mengalami kemerosotan moral, minuman keras, judi, dan seks bebas adalah hal biasa. Kaum wanita diperlakukan seperti barang bergerak yang dapat dijual atau beli. Para penyair mendendangkan keburukan moral dengan penuh kebanggaan. Jika ada yang meninggal, maka anak mewarisi ibu tiri dan barang lainnya, tulis buku tersebut. Anak bahkan bisa menikahi ibu tiri mereka. Yang lebih parah, anak perempuan yang baru lahir akan dicekik atau dikubur hidup-hidup. Selain itu, perbudakan adalah hal wajar dengan majikan yang berkuasa penuh hingga hidup mati. Dengan kondisi tersebut, mereka yang kaya hidup berkelimang harta, sedangkan yang miskin semakin kekurangan. Jurang pemisah antara masyarakat kaya dan miskin terasa makin dalam dan jauh. Masyarakat kaya dapat mengeksploitasi yang lebih miskin. Keadaan Arab sebelum datangnya Islam dikenal dengan sebutan zaman jahiliyah atau masa kebodohan. Pada masa ini, masyarakat Arab memiliki berbagai karakteristik sosial, budaya, dan religius yang unik namun penuh tantangan. Nah, sahabat beriman, berikut adalah beberapa ciri utama keadaan Arab sebelum Islam. Yang pertama, kepercayaan dan agama. Sebagian besar orang Arab pada masa itu menganut politeisme, yaitu menyembah banyak dewa dan berhala. Berhala-berhala ini ditempatkan di sekitar Ka'bah di Mekah yang dianggap sebagai pusat spiritual. Ka'bah menjadi rumah bagi berhala utama seperti Hubal, Lata, Uzza, dan Manat. Selain politeisme, ada juga sebagian kecil orang yang menganut agama Yahudi, Kristen, dan Zoroastrianisme. Meskipun komunitas ini minoritas, mereka memiliki pengaruh di beberapa wilayah. Ada kelompok kecil yang disebut Hanif yang percaya pada monoteisme tetapi tidak menganut agama formal. Yang kedua, kondisi sosialnya. Masyarakat Arab pra-Islam sangat kesukuan. Hubungan kesukuan sangat penting dalam menentukan identitas seseorang. Kekuatan dan keamanan seseorang bergantung pada kesetiaan kepada suku mereka. Perang antar suku sering terjadi karena persaingan atas sumber daya seperti air dan tanah. Balas dendam antar suku bisa berlangsung lama, seringkali memicu peperangan yang berlarut-larut. Status wanita dalam masyarakat Arab sangatlah rendah. Wanita sering dipandang sebagai properti dan tidak memiliki hak-hak dasar. Kemudian adalah penguburan bayi perempuan hidup-hidup. Merupakan praktik umum di beberapa kalangan karena anak perempuan dianggap sebagai beban. Selanjutnya adalah kondisi ekonomi. Perdagangan adalah salah satu aktivitas ekonomi utama, terutama di kota-kota seperti Mekah dan Yaman. Mekah adalah pusat perdagangan karena letaknya yang strategis di rute perdagangan antara Asia, Afrika, dan Mediterania. Selain perdagangan, kehidupan masyarakat juga sangat tergantung pada peternakan dan pertanian. Meskipun wilayah Arab sebagian besar berupa gurun yang kering dan tandus. Kemudian budaya. Sastra lisan, terutama puisi, adalah bentuk seni yang sangat dihargai. Para penyair memiliki status yang tinggi dalam masyarakat karena dianggap mampu menyampaikan nilai-nilai dan sejarah suku mereka. Kemudian ada kabilah, adalah fondasi masyarakat. Setiap suku dipimpin oleh seorang kepala suku yang dipilih berdasarkan kekuatan dan kebijaksanaannya. Selanjutnya adalah moral dan etika. Etika suku lebih diutamakan daripada hukuman yang adil. Pembalasan pribadi dan kehormatan suku adalah hal yang sangat penting. Kesenangan duniawi seperti minuman keras,
perjudian, dan pesta pora umum terjadi. Banyak orang menjalani hidup yang bebas dari aturan moral yang ketat, sehingga praktik-praktik yang dianggap tidak bermoral oleh standar Islam seperti berzinahan, minum alkohol, dan berjudi sangatlah umum. Selanjutnya adalah ketimpangan sosial. Masyarakat terbagi menjadi kelas sosial yang berbeda. Orang-orang kaya sering mendominasi yang miskin, dan perbudakan adalah praktik umum. Budak tidak memiliki hak dan sering diperlakukan dengan sangat kejam. Sahabat beriman, zaman jahiliyah menggambarkan masyarakat Arab pra-Islam sebagai masyarakat yang keras dan penuh dengan ketidakadilan. Namun, masyarakat ini juga memiliki aspek budaya yang kaya, seperti puisi dan kesetiaan pada suku. Ketika Islam datang melalui ajaran Nabi Muhammad, banyak dari elemen-elemen ini ditantang dan direformasi, membawa perubahan besar pada tatanan sosial, agama, dan moral di kawasan tersebut. Setelah Islam datang melalui Nabi Muhammad pada abad ke-7 Masehi, terjadi perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Arab, baik dari segi sosial, politik, agama, maupun budaya. Islam tidak hanya membawa ajaran spiritual, tetapi juga tatanan sosial dan hukum yang baru. Nah, berikut ini adalah kondisi Arab setelah Islam datang. Yang pertama, perubahan agama dan keyakinan. Islam memperkenalkan ajaran tauhid atau keesaan Allah, mengakhiri politeisme dan penyembahan berhala yang telah lama dianut oleh masyarakat Arab. Semua berhala di sekitar Ka'bah dihancurkan, dan Ka'bah dikembalikan sebagai tempat ibadah hanya kepada Allah. Setelah Nabi Muhammad menerima wahyu dan mulai berdakwah, Islam secara bertahap diterima oleh masyarakat Mekah dan Madinah. Kemudian, Islam menyebar ke seluruh jazirah Arab dan melampaui perbatasannya ke wilayah lain di Timur Tengah, Afrika Utara, dan juga Asia. Setelah Islam datang, masyarakat diatur oleh 5 pilar Islam. Yang pertama syahadat atau kesaksian, sholat atau sembahyang, zakat atau sedekah, puasa Ramadan, dan haji ziarah ke Mekah. Yang kedua, perubahan sosial. Islam menekankan keadilan sosial dan kesetaraan di antara manusia. Kemudian ada perbedaan suku, warna kulit, dan status sosial tidak lagi menjadi tolak ukur martabat, melainkan ketakwaan kepada Allah. Status wanita. Islam mengangkat martabat wanita dengan memberikan mereka hak-hak yang lebih baik, seperti hak untuk mewarisi, memiliki harta, dan menentukan keputusan dalam kehidupan pribadi. Praktik penguburan bayi perempuan hidup-hidup pun dilarang keras. Selanjutnya adalah penghapusan perbudakan secara bertahap. Meskipun perbudakan masih ada, Islam mendorong pembebasan budak sebagai tindakan amal dan kebajikan, serta mengatur perlakuan terhadap mereka dengan lebih manusiawi. Selanjutnya juga adalah pembentukan masyarakat terorganisir. Salah satu tonggak penting adalah terbentuknya Piagam Madinah, yang dianggap sebagai konstitusi tertulis pertama. Piagam ini menyatukan masyarakat Madinah yang terdiri dari berbagai suku Arab dan Yahudi, membentuk sebuah masyarakat yang adil dan berlandaskan hukum Islam. Konsep umat atau komunitas muslim menjadi dasar dari tatanan sosial baru. Umat Islam diikat oleh persaudaraan dan kesatuan dalam iman, di mana loyalitas kepada Islam melebihi loyalitas kepada suku. Selanjutnya adalah perubahan ekonomi. Islam perkenalkan kewajiban zakat sebagai bentuk redistribusi kekayaan, di mana orang-orang kaya diwajibkan untuk memberikan sebagian kecil kekayaan mereka kepada fakir miskin. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan bahwa tidak ada orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrim. Kemudian ada larangan riba. Praktik riba atau bunga pinjaman yang eksploitatif
dilarang keras di dalam Islam. Hal ini membantu mencegah ketidakadilan dalam perdagangan dan pinjaman yang sebelumnya sering memberatkan orang-orang miskin. Selanjutnya adalah reformasi moral dan etika. Islam perkenalkan aturan moral yang ketat, mengharamkan perbuatan seperti zina, minum alkohol, berjudi, dan mencuri. Kehidupan yang dijalani harus berdasarkan moralitas yang tinggi, baik secara individu maupun dalam kehidupan sosial. Perdamaian dan keamanan. Dengan adanya syariat Islam, hukum dan ketertiban ditegakkan, mengurangi konflik dan perang antar suku yang sebelumnya sering terjadi. Islam menekankan pentingnya menyelesaikan masalah melalui musyawarah dan perdamaian. Selanjutnya adalah perubahan politik. Setelah wafatnya Nabi Muhammad, sistem khalifah atau kepemimpinan Islam didirikan untuk meneruskan pemerintahan yang berlandaskan ajaran Islam. Khalifah bertindak sebagai pemimpin agama sekaligus politik. Masa Khulafaur Rasyidin, 4 khalifah pertama, adalah contoh pemerintahan yang ideal dalam pandangan Islam. Kemudian sebelum Islam, Arab terdiri dari suku-suku yang sering berperang satu sama lain. Setelah Islam datang, Nabi Muhammad berhasil menyatukan suku-suku ini di bawah panji Islam, menciptakan kesatuan politik dan agama yang kuat di wilayah Arab. Selanjutnya adalah budaya ilmu pengetahuan. Islam menekankan pentingnya ilmu pengetahuan. Banyak muslim terlibat dalam pengembangan sains, matematika, kedokteran, astronomi, dan filsafat. Ini kemudian membuka jalan bagi zaman keemasan Islam, di mana banyak kontribusi penting dibuat dalam ilmu pengetahuan dan budaya. Al-Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab membantu menguatkan bahasa tersebut sebagai bahasa utama di kalangan umat Islam, sekaligus meningkatkan literasi di kalangan masyarakat Arab. Nah, sahabat beriman, setelah Islam datang, kondisi Arab mengalami transformasi yang signifikan dalam banyak aspek. Dari masyarakat yang sebelumnya terpecah-pecah, penuh dengan ketidakadilan dan dominasi kekuatan suku, Islam membawa perubahan dalam hal agama, sosial, politik, dan juga budaya. Ajaran Islam memberikan dasar untuk masyarakat yang lebih adil, beradab, dan berorientasi pada keadilan sosial serta persatuan umat. Nah, sahabat beriman, demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa untuk share, like, dan komen di channel ini, dan nantikan video selanjutnya hanya di channel 1001 Doa. Terima kasih dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.